É isso. Inezinha, cara. Minha família não vem mais, velho. Minha família me abandonou. Abandonou aqui, mano. Tá me zoando, filho da puta. Ué, pistola, caralho. Porra é essa? Cara que não pode entrar porra de crack aqui na ratoeira de viado, caralho. Caralho aí. Tá doendo, porra. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Herman Dead. Dan sekarang kita masuk ke season 1 episode yang ketiga dan keempat. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, Christina kembali ke penjara untuk memberitahu Edson tentang anggotanya yang ditembak mati polisi termasuk Paula yang tertangkap. Carrion memberitahu jika ada seorang pengadu di dalam organisasinya, bukan Paula seperti tuduhan dia sebelumnya. Kecewa dengan kondisi ini, Edson meminta Christina untuk menyampaikan pesan kepada Darlene, mustahil untuk kita melanjutkan perampokan. Tak dilibatkan lebih dalam, Edson akan berbicara dengan Dewan untuk membahas hal ini. Só fica de advogado. Vamos tirar limpo. Setelah membaca berkas Edson tersebut, Marcel kecewa kepada Christina karena telah membohonginya. Apa yang dilakukan dia adalah untuk melindunginya, karena itu Christina tidak ingin Marcel menemui Edson. Sudah kepalang kecewa, Marcel langsung pergi. Promete? Sim. Di lapang penjara, Edson memanggil Biola, Petruk, dan Gareng, memberi mereka tugas untuk mencari si pengkhianat yang telah membocorkan keberadaan Carrion. Apapun yang mereka dengar dan bagaimanapun caranya, pengadu itu harus ditemukan. Saat sedang santuy berjalan, salah seorang anggota gangster membawa paksa Christina untuk menemui si bangke. Christina tidak bisa menolak, apalagi dia membawa senjata dan memaksanya untuk memakai penutup kepala. Coloca aí seu baixo banco. Di markas Brotherhood ini sudah berkumpul Carrion alias si bangke, Darlene, dan Ivan yang dibebaskannya dari dalam penjara. Karena kejadian penggerebekan kemarin, Carrion sudah memegang nama pengkhianatnya. Seketika, jantung Christina berdetak kencang, keringat dingin mengalir deras karena khawatir identitas dia sebenarnya sudah terbongkar. Tidak menuruti pesan kakaknya, Marcel tetap datang ke penjara untuk menemui Edson. Berbekal foto keluarganya, Marcel mencocokkan wajah kakaknya tersebut. Tem uma treta aí. Aí o balão Dia tidak menyangka bisa bertemu dengannya lagi setelah 20 tahun berpisah. Ternyata yang mereka tuduh sebagai pengkhianatnya adalah si Frigma. Dia mengaku tidak berkhianat, hanya kebanyakan mabuk jadi bangun kesiangan di saat kejadian itu. Sebagai temannya, Ivan yakin Frigma tidak berbohong. Dia memang salah karena lalai dalam tugasnya tapi tidak pernah berkhianat. Meskipun kepalanya ditodong pistol, Frigma tetap saja tidak mengaku karena memang tidak berkhianat. Mereka lalu menekan Christina untuk membuka arsip kejahatannya. Jika dalam berkas tersebut Frigma bersih, pasti dia bekerja sama dengan polisi. Sebenarnya, hal ini bisa dimanfaatkan Christina untuk mengkambing hitamkan si Frigma, tapi dia memilih untuk menyelamatkannya. Christina meyakinkan hakim agar mengizinkan Frigma bebas dengan syarat mengikuti program rehabilitasi. Christina berpendapat jika dalam hukum ada keraguan, orang tersebut tidak layak untuk mendapatkan hukuman. Edson senang saat Marcel membawakan kostum sepak bolanya yang dulu dia pakai. Meskipun dia gangster, Edson tetap menasehati adiknya untuk bertanggung jawab kepada pacarnya yang sedang hamil. Setelah Carrion dan Darlene melakukan rapat tertutup, keduanya menyimpulkan Frigma tidak terbukti berkhianat, tapi dia tetap mengabaikan tugasnya, karena itu dia diganjar dengan hukuman jarinya dihancurkan dengan menggunakan martil.
família, nós vai achar. Ninguém... Tá entendido? Pô, minha fila da puta, tava com a cara... Não deu pra ter certeza que o Formiga era o cagueta. Tem que pensar antes de decretar um irmão, né? Eu tô cansado de perder tempo ouvindo a opinião da vadia dele, tá ligado? Muito grato, mas eu não entendi. Depois eu te explico. Saat sedang berjualan hotdog, Marcel dibuat gendok karena polisi yang memintanya menunjukkan SIM tidak mempan dengan sogokan uang saja. Mereka juga merampas kompor penggorengannya, alhasil dia tidak bisa bekerja. Meskipun tangannya sudah remuk, Frigma berterima kasih kepada Christina dirinya masih hidup. Dalam kesempatan yang sama, Ivan mengajak Christina untuk menari. Frigma berbisik agar berhati-hati kepadanya. Bukan karena identitas Christina sudah terbongkar, tapi dia adalah adik bos besar yang tidak boleh dikecewakan. Pulang ke rumah, Derlin sudah menunggunya di dalam mobil. Dia mengingatkan si bangke tidak akan pernah berhenti memburu pengkhianat dalam faksi ini. Karena itu, dia meminta semua berkas dan arsip anggota baru yang harus Christina serahkan kepada Edson. Frigma kembali terancam jika mereka tidak menemukan berkas rehabilitasi di dalam arsipnya, dia akan dibunuh. Karena itu, Christina meminta bantuan Jose. Oknum polisi pecandu ini menganggapnya sepele, malah menyuruh Christina untuk menunda karena berkas Frigma tidak ditemukan. Di dalam penjara, dua orang tahanan ribut mempermasalahkan Kokena. Edson yang sedang kesal meluapkan kemarahannya kepada mereka. Ué, pistola, caralho! Porra é essa? Cara que não pode entrar porra de crack aqui na ratoeira de viado, caralho. Caralho é isso. Tá doendo, porra! Quer voltar pra tranca? Aí, Qual é, Viola? Isso não é farinha, tá fudendo os caras aí tudo aí, isso não é bom pra nós não, meu. Não é só isso que tá comendo sua mente não, né, Edson? Jose datang ke rumah Frigma pura-pura menanyakan seseorang. Karena Frigma tidak mengenalinya, Jose meminta segelas air putih. Saat dia masuk ke dalam, Jose mengeluarkan lencana dan lampu agar orang sekitar tahu dia adalah polisi. Ketika Frigma muncul membawa gelasnya, Jose meminumnya lalu memeluknya. Frigma tidak sadar tindakannya dilihat oleh intel bosnya seakan-akan dia bekerja sama dengan polisi. Informasi itu akhirnya sampai ke tangan Edson. Di keesokan hari, saat Christina membawa berkas anggota barunya kepada Edson, dia merasa tidak memerlukan lagi karena sudah tahu pengkhianatnya. Hari ini juga, Christina ditugaskan untuk memberitahu Ivan agar menembak mati si Frigma. Sontak, pengacara ini terkejut tapi tidak bisa membangkang perintahnya. Christina pun tahu jika Marcel telah datang ke penjara ini. Dia mengaku sengaja tidak mau memberitahu tentang keberadaan Edson di penjara itu karena tidak ingin nasibnya sama buruk dengannya. Pulang dari penjara, Chris langsung menemui Jose karena dia sadar polisi brengsek ini yang telah menjebak Frigma. Menurutnya, dalam kehidupan ini kadangkala kita harus bermain kotor atau kita mati. Dengan terpaksa, Chris harus menyampaikan perintah dari Edson kepada Ivan untuk menembak mati temannya itu. Meski tidak percaya Frigma adalah pengkhianatnya, Ivan akan menjalankan perintah ini. Dia menolak saran dari Chris untuk menyuruh Frigma kabur karena dia juga ingin selamat. Se encontraram. Eu vou saber. Eles descobriram do Formiga, não foi? A gente pode porra nenhuma. Regra é regra. Diz pra liderança que você já fez sua parte. Tidak mau ada korban, Chris lebih dulu datang ke rumah Frigma menyuruhnya untuk kabur sebelum Ivan membunuhnya. Frigma menolak dan justru sadar kenapa Chris begitu membelanya beberapa kali. Dia menarik kesimpulan jika Christina lah pengkhianat sebenarnya. Saat itu juga, dia seret Christina untuk dibawa ke hadapan Ivan. Entra no carro. Vai, caralho. Você vai confessar pro Ivan que seja na barra. Bora. Sesampai di rumah Ivan, mereka tidak menemukannya karena ternyata Ivan pun sedang ke rumah Frigma. Miguel, caralho, abre aí, porra, anda logo, cacete. Caralho.
Keduanya pun pasalingsing. Ivan lalu kembali ke rumahnya. Dia terkejut saat melihat Frigma sedang menyandera Chris. Dugaan Ivan makin kuat jika temannya itu adalah pengkhianat. Keduanya beradu tembakan hingga akhirnya Frigma pun tewas. Dan setelah itu, film berlanjut ke episode 4. Christina membawa Ivan ke rumah Derlin untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di kakinya. Formiga é filho da puta. Segura ele firme. Bem firme. Chris mengaku kepada Derlin sedang menemui Ivan untuk memberi perintah membunuh Frigma. Tadi diduga dia muncul di saat yang bersamaan. Derlin kemudian mengambil buku catatan yang berisi daftar anggota Brotherhood lengkap dengan julukannya. Karena Frigma sudah mati, Derlin merobek lembaran catatannya. Setelah Ivan siuman, Christina memberinya obat penenang lalu memintanya jangan memberitahu Derlin jika dia menyuruh Frigma untuk kabur. Tiba-tiba, Chris melihat Jose sedang ngobrol dengan Derlin. Dia makin ketakutan, bayang-bayang dari Frigma dan ayahnya yang sudah meninggal menghantui tidurnya. Você tinha razão, pai. Eu juro, tem volta sim. Quem é pai? Não, você não é minha filha. Isso sim, pai. Pai. Di sepertiga malam, diam-diam Chris mengambil kunci dari dalam tas Derlin untuk mengambil buku tersebut agar dia bisa memotret daftar anggota kelompok gangster ini. Tiba-tiba Derlin muncul. Untungnya, Chris lebih dulu menyembunyikan kameranya. Esse verme do Andrade tá me tirando o sono. Gambeck tá investigando a Irmandade, que comprou Formiga pra caguetar. Deu um depoimento no julgamento do Edson. Descansar. Ficar de fantasma aí só chama assombração. Pagi hari, Christina pulang ke rumahnya. Marcel yang sudah menunggunya ingin tahu kenapa dia mau menjadi pengacaranya, padahal dia sendiri menyebutnya sebagai pembunuh. Karena kisahnya panjang, Christina tidak mungkin mengatakan misi dia sebenarnya meskipun kepada adiknya sendiri. Hasil cetakan dalam buku tersebut ditunjukkan kepada Jose. Meskipun dia tidak menemukan alamat Carrion, tapi Jose menemukan petunjuk untuk menyergapnya. Dalam buku tersebut ditemukan sebuah perusahaan mobil berzirah bernama Security yang akan digunakan untuk merencanakan perampokan. Meskipun sudah memberikan informasi penting ini, tetap saja Christina tidak bisa lepas. Dia harus mendapatkan tanggal, waktu, dan lokasi perampokan mereka. Chris tetap menolak dan memilih dikurung, tapi Jose kembali mengancam akan menunjukkan foto-foto tersebut kepada Derlin, kecuali dia menuntaskan tugasnya untuk membantu menangkap Carrion. Christina punya rencana dengan memanfaatkan nama Jose yang mereka tahu sedang melakukan perburuan terhadap kelompok Brotherhood. Christina menunjukkan salinan surat perintah penggeledahan dan penyelidikan polisi terhadap Brotherhood kepada Derlin. Salinan itu dia dapatkan dari temannya yang bernama Swelly yang bekerja di Departemen Kehakiman. Padahal itu hanya akal-akalan Christina. Informasi ini diberikan Christina agar dia makin dipercaya oleh kelompok gangster tersebut dan dilibatkan langsung dalam rencana perampokan besar yang akan mereka lakukan. Pois a seu respeito. Pá. Que nem água de nascente. Benar saja, ketika berkumpul di penjara, Edson memberikan kepercayaan kepada Christina dan Derlin untuk ikut terlibat dalam rencana ini. Tapi, karena pimpinan operasi ini di tangan si Bangke, Edson memberikan sepenuhnya tanggung jawab itu kepadanya, termasuk tanggal, waktu, dan lokasi target. Tak berselang lama, Marcel datang ke penjara untuk menemui Edson. Aí, preciso levar papo sério contigo. Setelah polisi menggeledah kios hotdognya, Marcel tidak punya pekerjaan lagi, karena itu dia ingin bekerja kepada Edson.
Christina tidak setuju, tapi Marcel kekeh karena dia tahu Brotherhood memperjuangkan keadilan dari para polisi yang melakukan penindasan dan penganiayaan. Setuju dengan ucapannya, Edson langsung menerima Marcel. Sebelum pulang, Darlene memberikan sebuah paket yang dititipkan kepada seorang wanita yang akan memasuki penjara. Rupanya, wanita ini menyogok petugas penjara agar bisa menyelundupkan narkoboy. Hari itu, seluruh tahanan mendapatkan jatah pojok cintanya. Celepot massal pun berlangsung di dalam penjara ini. Vem cá. Pô, aí sim, trouxe meu bagulho, caralho. Gostou? Edson dan anak buahnya akhirnya bisa menikmati Woodbury dengan topping ganjanya. Aí sim. Pouquinho aí. Mais pouco, pode te ajudar. Vou mais. Isso maldito do caralho. E ó. Di keesokan hari, Darlene dan Chris dijemput untuk menemui si bangke di rumah persembunyiannya. Lagi-lagi, Chris harus menggunakan penutup kepalanya. Carrion kecewa karena Edson memutuskan untuk melibatkan adiknya tanpa persetujuan darinya. Darlene membela adik iparnya itu karena sudah saatnya dia diakui. Chris meyakinkan mereka dengan sumbernya dia bisa tahu setiap operasi polisi akan dilakukan. Oleh karena itu, dia memerlukan informasi waktu dan tempat rencana perampokan ini untuk mencegah penyergapan polisi. Saat membicarakan jatah perampokan, Darlene ingin semua dibagi rata, tapi si bangke tidak setuju karena mereka yang memegang senjata resikonya makin besar. Darlene mengingatkan Carrion untuk peduli kepada Edson yang telah membantunya kabur. Keduanya sempat beradu mulut hingga si bangke menarik rambut Darlene. Karena Carrion kekeh ingin mendapatkan jatah double, Darlene akan melaporkannya kepada Edson. Setelah resmi bergabung dengan Brotherhood, Marcel mulai mendapatkan kiriman narkoboy siap edar. Jose baru menyadari salah seorang petugas penjara yang bernama Raimundo adalah antek dari kelompok gangster. Malam itu juga, dia hubungi kepala sipir Oli untuk memberitahunya. Marcel memberikan narkoboy kepada wanita sewaan yang berperan untuk menyelundupkan narkoboy itu ke dalam penjara. Setelah mendengar jatah yang diinginkan si bangke, Edson dibawa petugas Raimundo untuk menemui Oli. Setelah menemuinya, Raimundo ditangkap sedangkan Edson dipukuli karena terbukti telah melakukan suap kepada petugas itu. Leva esse lixo daqui. Pode ser algum engano, só me conhece. Nasib sial harus diterima juga si wanita PSK ini karena tidak ada Raimundo, tubuhnya diperiksa dan terbukti menyembunyikan narkoboy di dalam surabi legitnya. Marcel melihat dengan mata kepalanya sendiri wanita itu ditangkap oleh polisi. Tiba-tiba, dua orang polisi mendekat ke arahnya. Tidak ingin bernasib sama, Marcel membuang paket narkoboynya ke dalam saluran pembuangan. Padahal, kedua polisi itu hendak membeli cakwe. Pasti di dalam hatinya kukulutus anjing itu. Ajik teh boroges dipiceun cenah. Meskipun kehilangan seluruh narkoboynya, Chris lega adiknya baik-baik saja. Malam hari, Ivan yang sudah pulih berniat ikut serta dalam rencana perampokan besar kelompok gangster ini. Christina sangat khawatir dengan keselamatannya dan setelah itu mereka pun celepok. Jose mengirim pesan pagar kepada Chris menanyakan lokasi perampokan. Tiba-tiba Darlene pulang memberitahunya jika si bangke setuju dengan pembagian merata jatah perampokan nanti. Tapi rencana berubah karena Chris dan Sueli tidak boleh ikut. Hanya dia sendiri yang terlibat untuk mengecoh polisi menjadi supir yang lugu. Darlene khawatir masuk penjara di saat putrinya masih kecil. Karena itu, Darlene memberitahu Chris rencana mereka di tanggal 6 Jalan Lemon untuk memastikan polisi tidak akan melakukan penyerbuan di saat itu. Jose langsung marah karena gelagat Chris yang menyembunyikan sesuatu darinya. Chris sedikit tertarik dengan diagram jaringan kelompok gangster Brotherhood pimpinan kakaknya itu. Apakah Chris mengatakan lokasi dan tanggal perampokan tersebut kepada Jose? Yang jelas, dia datang ke agen penjualan tiket pesawat untuk membeli tiket satu arah tujuan Paraguay. Chris sangat cerdas, tiket itu diberi nama Carrion. Dia manfaatkan hal tersebut agar Darlene percaya jika si bangke itu berencana kabur 1 hari setelah perampokan dengan membawa semua uangnya.
Mereka tentu saja tidak bisa menyingkirkan si bangke dengan tangannya sendiri. Chris punya ide dengan memberikan pesan anonim kepada aparat untuk membekuknya. Karena mereka perlu uang, rencana perampokan harus tetap berjalan. Dibutuhkan seorang partner untuk membantunya dan karena itu Darlene meminta Christina terlibat. Darlene kemudian memberitahu kepolisian lokasi persembunyian si bangke. Di malam hari, Jose dan puluhan anak buahnya bergerak cepat untuk mengepung markas kelompok gangster ini. Aprenda a jogar, porra! Você não tá ligado. É o sinal certo, é o sinal direito. Segura aí que eu vou dar Si bangke sendiri terlihat memasuki toilet dan meninggalkan pistolnya. Dan tiba-tiba ini yang terjadi. Carrion berhasil ditangkap menyelesaikan tugas Christina kepada Jose. Dia akhirnya bisa bebas dari polisi kotor ini. Pertanyaannya, apakah hal itu mengakhiri sepak terjang Christina dengan kelompok gangster ini? Ternyata tidak, mereka melanjutkan rencana perampokannya dan Christina bertugas sebagai supirnya. Isso não é mais da sua conta. Apakah mereka berhasil? Film pun berlanjut ke episode selanjutnya.